Hai pecinta sepak bola Indonesia, pernah dengar nama pemain keturunan berusia 21 tahun yang satu ini? Dia punya kemampuan langka yang bisa bikin timnas Indonesia makin kuat. Tapi, kenapa ya namanya jarang disebut? Tonton video ini sampai habis karena ada kejutan yang harus kamu tahu. Nama Tijen Diken mendadak ramai diperbincangkan di kalangan pencinta sepak bola nasional. Tijen Diken disebut bisa langsung ikut bela timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa harus banyak latihan penyesuaian diri. Hanya saja dia perlu lewat naturalisasi. Pemain keturunan berdarah Belanda Indonesia ini disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tijen Diken adalah nama yang baru namun langsung mencuri perhatian. Usianya masih sangat muda, baru menginjak 21 tahun, namun potensinya dianggap mampu memberi warna baru bagi skuad Garuda. Kelahiran tanggal 3 Maret tahun 2004 di kota S.Hertogenbosch, Belanda, menjadikan Diken sebagai salah satu pemain generasi emas yang saat ini berkembang bersama klub muda Eropa. Saat ini, Diken tercatat sebagai bagian dari FC Den Bosch U21, salah satu akademi sepak bola yang terkenal dalam membentuk bakat-bakat muda berbakat di Belanda. Klub ini juga memiliki reputasi kuat dalam melahirkan pemain-pemain yang akhirnya tampil di kancah Eropa. Menariknya, Diken bukan sekadar pemain luar negeri biasa, ia memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ayah, tepatnya dari kakek dan neneknya. Ini membuka peluang besar baginya untuk mendapatkan status WNI dan membela timnas Indonesia secara resmi. Dengan tinggi badan 178 cm, Diken memiliki postur ideal untuk pemain yang beroperasi di lini tengah maupun belakang. Ia dikenal sebagai pemain serba bisa ditempatkan sebagai gelandang tengah, central midfielder, maupun bek tengah, center back. Fleksibilitas ini tentunya sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern, apalagi oleh pelatih seperti Patrick Kluivert yang menganut gaya bermain dinamis. Dalam aspek permainan, Diken mengandalkan kaki kanan dan memiliki atribut penting seperti kekuatan fisik, kemampuan duel udara, distribusi bola yang akurat, serta visi bermain yang cukup matang untuk pemain seusianya. Ia dikenal mampu mengatur tempo permainan dari tengah, serta memiliki ketenangan saat membangun serangan dari lini belakang. Kemampuannya untuk bermain di dua posisi berbeda sangat penting. Sebagai gelandang bertahan, ia bisa menjadi filter pertama saat tim kehilangan bola. Sementara, sebagai bek tengah, Tijen Diken bisa menjadi andalan dalam mengawal lini belakang yang kerap menjadi sorotan di level internasional. Potensinya ini mengingatkan publik pada sosok Sandy Walsh, pemain naturalisasi yang juga dikenal multifungsi dan berperan penting dalam skema pertahanan timnas. Jika Diken mampu menunjukkan atribut serupa, maka kehadirannya bisa menambah kedalaman skuad Garuda, baik sebagai pelapis maupun pemain inti. Dari segi strategi, Diken sangat cocok dengan filosofi Patrick Kluivert yang mengutamakan penguasaan bola, transisi cepat, dan pressing tinggi. Gaya main ini membutuhkan pemain-pemain yang tidak hanya kuat secara fisik, namun juga cerdas dalam membaca permainan dan mampu melakukan distribusi bola secara cepat dan akurat. Jika benar-benar bergabung, Diken berpeluang menjadi tandem ideal bagi gelandang seperti Ivar Jenner di lini tengah, atau bahkan menjadi pengganti berkualitas di jantung pertahanan bila Rizky Ridho atau Justin Hubner absen. Meski belum resmi dipanggil, wacana pemanggilan Tijen Diken ke skuad Merah Putih semakin menguat. Terlebih PSSI memang sedang gencar memperluas radar pencarian talenta diaspora untuk memperkuat skuad Garuda di ajang internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yang kini memasuki fase penentuan.
Dengan usia yang masih muda dan prospek berkembang yang besar, Diken bisa menjadi investasi jangka panjang bagi timnas. Tijen Diken bukan hanya menambah kekuatan tim secara teknis, tetapi juga memberi opsi taktik yang lebih fleksibel bagi pelatih di masa depan. Proses naturalisasi tentunya menjadi tantangan berikutnya. Namun, jika administrasi bisa diselesaikan tepat waktu, bukan tidak mungkin kita akan melihat Tijen Diken mengenakan jersey merah putih dalam waktu dekat. Sebagai penggemar sepak bola nasional, tentu menarik untuk terus memantau perkembangan pemain ini. Apakah ia akan menjadi kunci sukses Indonesia menuju Piala Dunia 2026? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, kehadiran Tijen Diken sudah cukup membangkitkan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Nah, sebelum kita tutup, ada satu hal yang sangat penting yang ingin kami sampaikan, khususnya untuk federasi kita, PSSI. Kita bicara soal masa depan timnas Indonesia, dan kami menemukan sebuah berlian tersembunyi yang tidak boleh luput dari perhatian. Pemain keturunan yang kita bahas ini, di usianya yang masih sangat muda, yaitu 21 tahun, punya potensi luar biasa yang bisa menjadi game changer bagi skuad Garuda. Apa yang membuat dia begitu spesial? Jawabannya adalah fleksibilitas posisi. Bayangkan, seorang pemain yang bisa tampil solid di berbagai posisi di lapangan, ini bukan sekadar bisa main di mana saja, tapi dia menunjukkan kualitas di setiap peran yang diberikan. Dalam sepak bola modern, pemain dengan kemampuan serba bisa seperti ini adalah aset yang sangat berharga. Pelatih punya lebih banyak opsi taktis, bisa melakukan rotasi tanpa mengurangi kekuatan tim, dan pastinya bisa mengantisipasi strategi lawan dengan lebih baik. Kita tahu timnas kita butuh kedalaman skuad, butuh pemain yang bisa menjadi solusi instan ketika ada cedera atau akumulasi kartu. Pemain ini menawarkan itu semua. Dia bisa mengisi kekosongan di lini tengah, bahkan mungkin di lini belakang atau sebagai second striker. Kehadirannya akan menambah dimensi baru dalam permainan timnas, membuat kita lebih dinamis dan sulit diprediksi lawan. Jadi, PSSI, ini adalah momen krusial. Jangan sampai bakat sehebat ini terlewatkan. Kita harus segera bergerak, pantau perkembangannya lebih intensif, dan pertimbangkan serius untuk memanggilnya ke seleksi timnas. Dia bukan hanya sekadar tambahan pemain, tapi potensi untuk menjadi fondasi penting timnas Indonesia di masa depan. Kehilangan dia adalah kerugian besar bagi sepak bola kita. Mari kita amankan aset berharga ini demi kejayaan Garuda. Jadi, apakah kamu setuju kalau pemain ini segera dipanggil ke timnas? Yuk, diskusi seru di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini ke semua pecinta sepak bola Indonesia, agar mereka juga tahu potensi luar biasa pemain ini. Tekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi penting seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa.